Oke, jadi ini adalah video kedua ya, video lanjutannya yang mana video ini bakal ngebahas secara spesifik fitur apa aja yang ada di project ini. Nah, mulai dari yang pertama seperti yang kelihatan di sini, ini namanya kan landing page ya, udah jelas. Ini halaman buat nyambut user. Bisa dilihat juga ya kayak gini-gini aja. Ini juga nantinya bisa dirubah lah sesuai kemauan kalian kayak gimana teksnya kayak gitu-gitu dengan cara yang udah dijelasin di video tentang kodenya yang sebelumnya. Nah, terus mungkin yang pertama kita lihat dulu di sini ada halaman login, ada juga halaman buat registernya di sini. Nah, buat yang pertama mungkin kita coba buat register dulu ya. Nah, diisi aja ini nama lengkapnya. Buat contoh misal Nur Ayu Karmenita. Nah, ini ID access itu username ya, di sini ada kan tulisannya juga. Username misalkan username-nya Carmen. Ini emailnya bebas. Ini buat contoh aja kan kalian juga misalkan kalau memang mau nyoba. Nah, ini passwordnya biar gampang kita coba buat satunya 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, alamat bebas aja lah, Korea. Nah, boleh langsung daftarkan akun. Nah, di sini udah langsung ada pesannya kan, registrasi berhasil, tunggu konfirmasi admin. Yang berarti sistem register akun di sini tuh jadi harus nunggu di ACC dulu sama adminnya ya, nggak langsung aktif. Jadi ini tuh akunnya udah masuk ke database, tapi statusnya masih belum aktif gitu. Jadi belum bisa buat dipakai login. Nah, mungkin sekarang kita langsung buat nyobain nggak ACC akunnya, kita langsung coba buat eh, login admin. Nah, di sini saya bakal login adminnya di browser yang beda ya, biar nggak bolak-balik gitu. Login admin lagi, login user, login admin gitu. Nah, ini buat yang login admin saya pakai tema yang ini ya, project yang ini. Masuk ke adminnya, passwordnya di default 12345, masuk. Sip. Nah, eh buat nge-ACC-nya itu ada di kelola pengguna ya. Di kelola pengguna ya. Nah, ada. Nah, kan ini di sini dia beda sama yang lain kan. Kalau yang lain kan di sini tombolnya tuh tombol pause tuh. Karena akunnya kan lagi aktif. Jadi kalau misalkan diklik nanti bakal inaktif gitu. Jadi yang aktif bakal gak aktif. Nah, kalau ini karena belum aktif ada tombol buat centang supaya jadi aktif. Di menu data peminjaman juga ada sebenarnya. Nah, di ini kan ada 4 tab. Kalau yang tiga ini kan tentang peminjaman bukunya. Nah, yang keempat juga ada nih buat akun, itu sama aja. Kita coba buat terima di sini ya. Nah, berhasil diaktifkan. Jadi pas dicek di kelola pengguna, nanti dia otomatis sama kayak yang lain gitu. Nah, kemudian kita coba login user ya. Pakai akun yang barusan. Carmen. Passwordnya 1 2 3 4 5. Satunya 5 kali maksudnya gitu. Ya, terserah lah kalau kalian ngikutin video ini juga, misalnya di rumah masing-masing ngikutin, terserah lah, intinya itu contoh kan, mau sandinya berapapun gitu, yang penting ingat aja. Nah, ini halaman buat usernya ya kayak gini. Buat yang tema ini kelihatan tampilannya kayak gini, bisa diubah-ubah juga warna temanya. Nah, pertama itu ini namanya dashboard ya, halaman utama buat
akun usernya. Di sini ada eh, dashboard awalnya, ada ucapan selamat datang, terus namanya juga di sini ada. Di sini dia manggil eh, kolom nama di database ya. Jadi tiap akun bakal sesuai gitu namanya. Terus di sini ada quotes juga yang mana kalau misalkan di refresh dia bakal beda-beda. Nah, Tapi bisa gak diubah kayak pengen kata-kata kita gitu, bisa gak? kalau misalkan eh, ada quotes yang pengen kita tambah, dia ada ya di kodenya di app. Kalau di video sebelumnya itu dia ada di app. Jadi nanti bisa dicari ada yang mana dia itu nyimpen banyak quotes-quotesnya. Bisa kalian tambah atau yang ada bisa kalian rubah gitu lah. Nah, terus di sini juga ada eh, yang berikutnya nih. Di sini ada status utama kan. Ada yang sedang dibaca, ada menunggu ACC, ada selesai. Nah, ini karena akun baru jadi masih nol semua. Terus di sini juga ada buku terpopuler. Nah, buku terpopuler ini fitur yang mana dia tuh ngehitung dari jumlah peminjamannya. Buku yang paling banyak tuh yang mana. Karena sebelumnya saya udah coba-coba, jadi di sini udah ada muncul nih. Di sini juga ada kan tulisannya dua pembaca, satu pembaca kayak gitu. Terus ini yang terakhir di paling bawah tuh ada peringkat pembaca. Jadi ada apa ya? Di sini jadi ada fitur leaderboardnya gitulah, supaya ibaratnya ini tuh hitung-hitung buat motivasi gitu kan. eh, Siapa yang paling aktif selama bulan ini, bisa juga di tab yang semua waktunya siapa gitu. Jadi bakal beda lah dua ini tuh kalau misalkan memang statistiknya ke depannya memang beda gitu kan. Nah, kemudian kita coba buat jelajah buku ya. Ada jelajahi buku. Di sini ada jelajah buku juga di atas, ini sama aja. Nah, di sini udah langsung muncul ya daftar buku yang bisa dipinjam. Eh, ada banyak dan di sini juga udah pakai fitur halaman. Jadi supaya nggak numpuk semuanya ke bawah. Terus bisa juga pakai fitur search kalau mau nyari sesuai judul atau penulis. Nah, di sini udah ada tulisannya kan, cari judul atau penulis. Misalkan kita ketik teori. Nah, ini juga udah pakai fitur live search ya. Live search itu jadi dia baru ngetik juga udah muncul hasilnya kayak gimana yang dicari itu. Kalau bukan live search kan dia tuh harus diketik dulu, terus diklik tombolnya. Nah, kalau ini nggak usah, jadi baru ketik Theo juga dia udah langsung nyari gitu mana yang mirip sama apa yang diketik gitu. Terus kalau misalkan nyari sesuai nama penulis juga udah langsung muncul gitu tuh. Ada kan di sini penulis namanya Niskala. Jadi dia baru diketik nis juga udah muncul gitu. Terus bisa juga di search per kategori ya. Nah, jadi misalkan mau nyari kategorinya yang sejarah, nah pas diklik dia langsung muncul buku yang sejarah doang gitu. Terus kita langsung coba aja buat pinjamnya ya. Di sini bisa diklik lihat detail. Nanti bakal masuk ke halaman detail bukunya. Di sini ada covernya, terus ada judul, ada label kategorinya, ada penulis, penerbit, tahun terbit, stok ya. Apa yang ada di table database-nya dia ditampilin juga di sini kan gitu. Termasuk ini sinopsisnya. Nah, ini juga covernya udah disetting ya supaya dia kalau nggak ada fotonya tuh dia tuh hasilnya bakal kayak gini. Kalau nggak disetting kan dia tuh bakal jelek defaultnya tuh. Nah, di sini juga di bawah ada ulasannya. Jadi kalau misalkan udah ada yang ngelakuin peminjaman, dia bisa ngasih rating sama ulasan komentar lah gitu kayak gimana. Nah, ini di bawah juga ada data terkait buku-buku random lain yang bisa eh, dilihat-lihat gitu. Nah, sekarang kita langsung coba aja buat ajuin peminjaman. Nah, kalau udah dia otomatis masuk langsung ke halaman riwayat ya. Nah,
halaman riwayat yang di atas ini dia. Nah, di sini dia langsung muncul data buku yang barusan dipinjam, judulnya, ada waktu pinjamnya, ada statusnya, terus ada aksi juga, ini bisa dibatalkan kalau misalkan nggak jadi gitu. Nah, ini juga bisa diklik sebenarnya. eh, jadi bakal balik lagi sih, balik lagi ke halaman detail buku gitu. Nah, terus sebelum ke yang lain, apa lagi ya? Mungkin kita langsung coba dulu ke halaman adminnya ya buat nge-ACC peminjamannya kayak gimana. Nah, di halaman admin tentunya kan tadi bakal masuk ke data peminjaman. Nah, dia ada di sini muncul kan permintaan-permintaan yang udah ada, dia bakal kayak gini. Nah, jadi buat nge-ACC-nya di sini ada durasi peminjamannya mau berapa hari, misalkan di sini 2 hari. Terus ada dendanya juga mau berapa kalau per hari telatnya. Nah, di sini kita contohin denda per hari telatnya misal 5.000. Terus bisa langsung proses ACC. Nah, berhasil kan? Kalau udah berhasil dia bakal langsung pindah datanya ke sedang dipinjam karena bukunya udah di ACC kan. Nah, akun yang tadi kan dibuat kan, bukunya, batas kembalinya juga udah langsung kelihatan. Nah, terus kita coba buat logot dulu dari akun user ya. Logot dulu dari akun user. Nah, misalkan akun user barusan itu lupa password ya. Nah, di sini ada juga nih fitur lupa password. Ini bisa kalian tunjukin nanti ke pengawas ataupun guru. Di sini ada fitur buat ngeriset password. Pertama, jadi kalau misalkan ini lupa kunci atau lupa password itu diklik, nanti bakal diminta buat masukin username-nya ya. Contoh yang barusan username-nya yang lupa itu Carmen kan, kirim. Nah, jadi kalau misalkan udah diklik kirim, dia bakal muncul nih kode random kayak gini, dan ini berlaku 3 hari gitu. Nah, kode random ini kenapa pakai fitur kayak gini? Jadi misalkan ini kan contohnya itu perpustakaan digital di sekolah ya. Jadi misalkan ada siswa yang lupa sandi akunnya, dia tuh ngajuin dulu lupa kata sandi kayak gini, nanti dia dapat kodenya. Nah, kodenya nanti disetor ke admin perpusnya. Jadi dia datang nyamperin admin, Pak atau Bu, saya lupa sandi saya ini, kode punya saya, nanti ditunjukin. Nah, kode yang ini tuh nanti dia bakal masuk ke halaman admin juga. Nah, di kelola pengguna, nah ada muncul juga kan di sini di kolom tiket reset. Nanti dicocokin sama adminnya. Adminnya nanti misalkan akun yang mana, akunnya yang ini, yang Carmen. Nah, nanti dicocokin sama nggak kodenya nih. Kalau sama berarti oke, tinggal ACC sama admin. Nanti passwordnya di reset. Nih ada di sini ada fitur reset password yang gambar kunci ini. Jadi kalau diklik ada kan di sini pesannya reset password, lanjutkan. Nah, berhasil. Nanti dia defaultnya itu reset password ini defaultnya jadi 12345 gitu. Nah, karena udah selesai tentang lupa passwordnya, kita langsung cobain. Nah, ini kan tadinya awalnya kan sandinya tuh satunya 5 kali gitu kan. Nah, kita coba barusan kan udah di reset 12345. Nah, tadi kan cuma satunya 5 kali. Nah, kita coba. Tuh, berhasil ya karena udah di reset passwordnya. Nah, nanti kalau udah di reset gimana? Bisa diganti lewat profil nih. Ada profil saya. Nah, di sini dia bisa ngerubah data-data yang ada ya. Mulai dari foto profilnya, terus
nama lengkap, username juga bisa diganti, ada email, ada bio, terus ada alamat. Nah, sandinya bisa diganti lagi lewat sini. Kita langsung contohin aja. Nah, sandi lamanya kan sekarang itu kan 1 2 3 4 5. Nah, kita sandi barunya kita coba balikin lagi ke yang awal ya. Jadi satunya 5 kali. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, tapi ini kalau misalkan percobaannya bener ya. Gimana kalau misalkan ini tuh sengaja disalahin ya. Sandi lamanya kan 1 2 3 4 5 ya. Kita coba digagalin dulu ya. Cuman ini nggak kelihatan. Ini saya ngetik 1 2 3 4 6. Nah, sandi lamanya disalahin sengaja. Nah, nanti kalau misalkan sengaja salah gitu, ada pesannya sesuai, password lama nggak sesuai. Jadi ini bisa ditunjukin juga kan buat nunjukin kalau logika ganti sandi ini tuh jalan gitu. Nah, kita sekarang cobain yang benernya aja lah. Ini sandi lamanya 1 2 3 4 5. Sandi barunya kita balikin lagi ke awal, satunya 5 kali. Satu 1 1 1 1 1. Nah, update. Nah, berhasil diubah ya. Jadi passwordnya balik lagi ke awal, dia jadi satunya 5 kali. Kita cobain bener gak nih. Takutnya cuma eh, pesan doang bener, ternyata di sininya gagal. Kita coba aja. Nah, di sini kita coba pakai sandi yang lama ya, yang sebelum diubah 1 2 3 4 5. Nah, salah kan? Tadinya kan 1 2 3 4 5. Tadi udah diganti. Jadi salah. Nah, kita coba pakai yang baru. Nah, tuh udah benar. Nah, itu ini barusan fitur-fitur soal lupa password sama ganti password juga bisa ditunjukin lah, kurang lebih kayak gitulah cara nunjukinnya gitu. Terus berikutnya, nah tadi kan udah ini ya, udah di ACC pinjamnya. Nah, di halaman riwayat yang user ini, dia tadi statusnya juga udah otomatis berubah nih. Statusnya jadi dipinjam, batasnya juga udah kelihatan di situ kan, ada tulisannya batasnya 19 Maret, terus ada tombol buat ngembaliinnya. Nah, ini kan tadi di setting sama saya jadi 2 hari doang ya. Nah, ini tuh di minimal waktu. Kalau misalkan ngelakuin peminjaman, terus waktunya 2 hari lagi. Nah, saya juga udah bikin logika di sini. Jadi kalau misalkan waktunya sisa 2 hari, dia bakal muncul pesan di sini. Tadi kan pas di awal nggak ada apa-apa kan di sini. Nah, di sini sekarang dia jadi ada peringatan sisa waktu 2 hari lagi. Jadi kalau udah mulai dari sisa 2 hari, dia bakal ada pesan warning kayak gini gitu. Nah, sekarang kita coba buat ngembaliin bukunya ya. Nah, kembalikan buku. Nah, berhasil, permintaan berhasil terkirim. Nah, kenapa ngembaliin buku ini jadi harus request ACC? Karena ini kan ibaratnya tuh perpustakaan digital di sekolah ya. Jadi kalau misalkan nggak ada fitur ACC buat ngembaliin, takutnya misalkan siswa tuh minjem buku, bukunya udah dipinjam, terus si siswa ngeklik kembaliin. Jadi kalau nggak ada fitur buat di ACC gitu, takutnya nggak sinkron, bukunya belum dikembaliin, tapi dia statusnya udah dikembaliin. Nah, jadi makanya dibikin fitur ACC gini, kembalinya juga jadi supaya sinkron lah gitu. Kalau misalkan user ngeklik kembalikan, dia bakal nunggu di ACC dulu. Jadi bukunya harus dibalikin dulu bener-bener. Nanti sama admin dicocokin, kalau misalkan bukunya udah beneran kembali, baru sama admin nanti di ACC. Nah, di data peminjaman ada direct kembali. Nah, jadi kalau misalkan bukunya udah bener ada, balik lagi sama orang yang sama di akunnya. Nah, jadi nanti adminnya tinggal terima buku terpilih. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah otomatis bukunya balik lagi. Terus sistem peminjaman ini juga ngaruh ya ke data stok gitu. Tadi nggak kecek, cuman
barusan itu bisa dicek sebenarnya kalau misalkan dikelola buku nih. Dikelola buku itu kan ini ada stoknya nih masing-masing. Yang ini ada dua, yang ini tiga, yang ini enam. Nah tadi kalau ada misalkan ada peminjaman dia tuh otomatis ketarik stoknya satu. Dan kalau udah dibalikin dia stoknya bakal balik lagi. Itu. Terus simpelnya buat peminjaman tuh kayak gitu dulu. Mungkin buat sekarang coba lihat-lihat dulu buat halaman admin yang lain ya. Nah, yang pertama kan ini ada dashboard. Nah, tampilan utamanya, navigasi utamanya kayak gimana? Ada ucapan selamat datang, ada total stok buku, terus ada judul bukunya ada 100, terus anggota aktifnya ada 4 kan sesuai yang ada dikelola pengguna tadi. Terus buku yang lagi dipinjam ada satu, terus antrean ACC-nya ada dua. Karena tadi di peminjaman kan masih ada dua akun yang lagi ngajuin ACC gitu. Terus di sini juga ada peminjaman terbaru, 5 riwayat terbaru kan. Nah, sesuai kan barusan pakai akun ini kan ada riwayatnya di sini. Terus 4 yang lainnya juga ada gitu. Jadi yang terbaru itu bakal muncul di paling atas. Ya, jadi yang paling baru bakal ada lah di sini. Terus Dari yang kalau paling atas waktunya juga ada. waktunya ada di sini kan. Nah, yang ini 3 jam yang lalu, yang ini 19 jam yang lalu, ini 3 hari yang lalu. Di sini namanya juga navigasi utama aja kan gitu. Jadi nampilin yang terbarunya aja. Saya di set 5 gitu. Termasuk yang ini juga. Di sini ada 5 buku paling sering dipinjam, ada peminjaman paling aktif juga gitu. Dari buku kan buku yang mana tuh ada total berapa kali dipinjamnya juga. Barangkali adminnya ada pencatatan soal membaca kayak itu kan. Nah, terus peminjam paling aktifnya juga bakal ada gitu. Di sini tuh ada akun yang ini yang Jungkook 3 buku, ada Jisoo udah minjem 3 buku, dan akun yang barusan baru udah ada. Nah, kecatat di sini juga satu buku gitu. Terus balik lagi ke halaman kelola pengguna. Nah, di sini kayak yang tadi udah dikasih lihat ya. Jadi di sini ada semua akun, termasuk akun admin juga ini di paling bawah. Nah, ada emailnya, ada role-nya di sini, siswa sama satu admin, statusnya aktif semua. Terus ada tiket reset kalau misalkan ada pengajuan lupa password kayak tadi. Dan ini ada tombol aksi. Di sini ada 5 tombol ya. Ini yang pertama buat ngehapus foto profil. Karena barangkali misalkan siswa dia tiba-tiba pakai foto profil yang kurang bagus, admin bisa buat langsung hapus lewat sini gitu. Terus ini yang kedua yang biru-biru ini dia buat ngasih gelar ya. Jadi misalkan kalau ada siswa yang udah aktif, sering baca atau kayak gimana, dia bisa dikasih gelar sama admin. Di sini ada pilihannya ya. Ada pilihan defaultnya, ada juga kalau misalkan mau di gelarnya custom ya. Di sini ada defaultnya ada 4 kan, sama bisa bikin gelar sendiri juga. Misalkan gelarnya cantik, bisa disimpan gelar. Nah, gelar berhasil perbarui. Nah, dia tuh udah otomatis dapat gelarnya ya. Terus ini yang ketiga ini ada yang sesuai kata saya tadi, ini tuh buat inaktif akun supaya akunnya mati dulu gitu. Jadi nggak bisa dipakai, akunnya tetap ada tapi nggak bisa dipakai buat login nantinya tuh. Kita contohin aja nanti. Sekarang kita coba nonaktifin dulu yang ini. Nah, ini juga saya udah ngasih logika ya. Jadi kalau misalkan siswa ini lagi masih minjem buku, atau pokoknya kalau misalkan lagi ada apa ya, lagi ada suatu peminjaman lah gitu, entah itu ACC, entah itu request, ataupun lagi minjem, dia bakal keblokir kalau misalkan akunnya dinonaktifin. Di sini udah dikasih pesan juga kan, masih meminjam buku atau memiliki antrian. Nah, itu logika tambahan tuh kayak gitu. Jadi itu harusnya bisa jadi nilai plus juga buat kalian kalau misalkan ditunjukin. Nah, kita coba buat akun yang nggak punya ini ya,
nggak punya transaksi peminjaman. Nah, berhasil dinonaktifkan. Jadi dia otomatis pindah ke paling bawah, statusnya juga berubah tuh jadi inaktif itu. Terus ini yang keempat, yang kuning ini tadi juga udah dicontohin sekalian kan, pas fitur lupa password dia ini buat ngereset password. Jadi defaultnya itu 12345 gitu. Terus ini yang terakhir, pastinya udah gak asing sama logonya, ini buat ngehapus akun secara permanen gitu. Nah, ini juga kelola pengguna ini dibagi 3 tab ya. Ada admin dan petugas. Jadi buat nyortir akunnya gitu, akun admin ada akun apa aja. Dan yang tab ketiga juga ada tab siswa atau peminjam. Jadi dia bakal disortir juga, ini akun siswa semua gitu. Bisa juga dicari per username. Misalkan cari yang Jiso, dia kalau diklik cari bakal muncul yang Jiso doang gitu. Nah, terus ini yang paling atas juga ada ya, tambah admin. Jadi dia buat nambahin akun admin biar punya akses ke admin juga. Terus ada juga tambah siswa. Nah, jadi barangkali ada siswa yang misalkan gitu nggak ngerti buat daftarnya atau apapun itu, kalau misalkan admin mau ngebikinin secara langsung akun siswa bisa di sini. Dan ini namanya karena admin yang nambahin, dia bakal otomatis terdaftar ya. Jadi maksudnya dia akun yang baru dibikin lewat sini itu dia bakal otomatis aktif gitu. Nggak perlu nunggu ACC lagi. Jadi nggak perlu nunggu ACC kayak kalau misalkan register lewat halaman daftar. Kita contohin aja lah. Misalkan ini namanya Surya Paloh, username-nya Bagus tuh, Surya. Ini nama bagus nih. Dan kita coba contoh emailnya, surya@oslokingdom. oh ini sudah aku kan gitu. Nah, passwordnya kita 1234 aja. Simpan. Berhasil. Nah, kita bisa lihat di sini ada akunnya ya, Surya Paloh. Statusnya langsung aktif karena yang nambahinnya juga admin gitu. Karena nambahinnya admin ya otomatis berarti admin udah setuju lah gitu kan. Nah, mungkin buat halaman, buat menu kelola pengguna udah semua ya. Nah, terus di sini ada menu kategori buku, yang mana di sini bisa nampilin kategori-kategori buku yang ada ya. Kayak tadi di halaman user ada buku itu kan ada kategori-kategorinya. Nah, bisa dikelola sama admin di menu ini. Kategorinya di sini ada banyak ya, ada 10. Terus di sini ada jumlah bukunya juga. Jadi tiap kategori ini udah kehitung ya bukunya ada berapa di tiap kategori. Terus ada aksinya juga. Nah, buat aksinya juga yang tambah juga dia ada di atas ya. Barangkali mau nambahin kategori, misalkan teknologi 2, disimpan, berhasil. Nah, dia ada ya tuh di paling bawah teknologi 2, bukunya 0. Terus ini juga ada edit, misalkan barangkali tipe teknologi pengen pakai Y misal, update. Nah, otomatis ke edit ya teknologi itu. Dan di sini yang terakhir ini udah nggak asing, ini namanya tombol buat ngapus. Tapi kita buat di sini boleh dicobain nih. Kalau misalkan lagi nunjukin ini ke pengawas atau guru, ini bisa ditunjukin buat ngehapusnya. Nah, ini gagal ya, gagal dihapus karena di sini udah ada pesannya nih. Gagal, kategori ini masih memiliki buku. Pindahkan atau hapus dulu bukunya. Nah, ini logika tambahan ya. Jadi ini tuh bisa jadi nilai plus karena buat ngamanin data kayak gini tuh. Jadi kalau misalkan masih ada buku di dalam kategori ini, dia tuh gak bisa dihapus kategorinya. Nah, kita coba buat teknologi yang barusan dibikin, teknologi 2, kategori yang baru. Tadi bukunya kan 0 nih. Kita coba hapus. Nah, berhasil.
karena kategori yang barusan masih baru dan bukunya juga masih nol ya, jadi dia bisa dihapus gitu. Terus kita lanjut ke halaman atau menu kelola buku. Nah, di sini jadi buat ngelihat semua buku yang ada di perpustakaan digital ini ya. Dan ini ada banyak bukunya kan, kayak tadi di halaman dashboard itu dia total bukunya kan ada banyak banget tuh. Nah, jadi udah disortir juga pakai fitur halaman supaya nggak banyak ke bawah gitu. Dan di fitur search ini juga karena buku itu banyak ya, jadi dia di sini juga udah pakai fitur live search. Jadi kalau misalkan baru diketik nih T, ya udah ada keluar yang mirip, yang sesuai sama yang diketik. Ini kan baru ngetik T, dia bakal keluar semua gitu. Kalau misalkan dilengkapin teori tuh muncul yang teori-teori doang gitu. Terus di sini buat kolom tabelnya kan ada cover di sini. Eh, ada buat ngelihat preview sampul bukunya kayak gimana, ada judul bukunya, ada penulisnya juga di sini, terus ada kategorinya, buku ini tuh kategorinya apa, stoknya sisa berapa, sama ada aksinya juga. Nah, stoknya ini juga udah disesuaiin ya, kalau misalkan stoknya dikit lagi, dia tuh bakal jadi merah, tulisannya juga berubah jadi hampir habis. Terus kalau misalkan stoknya kira-kira masih aman, dia bakal masih hijau warnanya, tulisannya juga tersedia. Dan di sini sama saya di settingnya mulai merah itu dari 5 ya. Bisa dilihat di sini bedanya. Yang ini kan 6 tersedia. Kalau yang ini kan 5 udah tulisannya udah hampir habis gitu. Nah, kita coba tambah buku ya. Nah, tambah buku ini judulnya bisa. Contoh kita buat contoh 9 dosa besar. Penulisnya contohnya Jaki. Penerbit contoh Gramedia. Sinopsis apa aja ya buat ngetes tahu tahun terbit itu 1998, sebelum saya lahir ya udah bikin buku. Nah, stok awalnya kita coba buat contoh aja, dia stok awalnya apa berapa lah di 666. Terus kategorinya sejarah. Nah, kita coba buat masukin fotonya ya, sampulnya. Bentar. Nah, kita coba buat upload. Berhasil ya. Buku berhasil ditambah. Nah, di sini udah jadi kelihatan ya, di sini yang baru preview covernya gimana. Info bukunya ini judul, penulisnya, kategorinya, stoknya 6, ada aksinya juga. Nah, di sini kita coba fitur editnya ya. Nah, fitur editnya tampilannya kurang lebih sama ya sama yang tambah tadi. Tuh, kayak gini-gini aja misalkan diedit besar. Tuh, diedit-edit tuh gini doang. Terus stoknya nih, kita coba buat kurangin stoknya ya. Tadi kan 6. Nah, ini jadi 5. Nah, kita coba update. Berhasil. Tuh, judulnya udah berubah. Di sini stoknya juga udah berubah ya. Tadi kan 6 tersedia. Nah, ini udah ganti sesuai yang saya jelasin barusan. Nah, terus ini terakhir ada fitur hapus buku. Ya, namanya ngehapus berarti hapus gitu. Nah, lanjut ke data peminjaman. Ini kurang lebih udah dikasih tunjuk ya, kayak barusan. Ada 4 tab, ada rek pinjam, akun ini akun-akun yang lagi ngajuin peminjaman, ini tab pengajuan pengembalian buku, kosong, nggak ada apa-apa ya. Nah, di sini ini buku yang lagi dipinjam ya. Ini ada satu akun yang lagi minjem buku. Ada batas kembalinya juga kelihatan di sini. Terus tab terakhirnya ini rek akun. Kayak tadi udah dikasih tunjuk lah, ini buat nge-ACC akun baru yang diregister di halaman daftar. Terus ini juga ada fitur search-nya ya. Jadi kalau misalkan nyari Jung,
Nah, dia bakal muncul Jungkook. Munculnya Jungkook doang. Kan tadi kan ada Jisoo juga ya, karena udah di search fitur search. Nah, jadi munculnya ini aja, dikembalinya kosong. Nah, di sedang pinjamnya ada, rank akun kosong. Udah sih pusat persetujuan, menu data peminjaman gitu aja. Terus yang keempat, yang ke berapa ya? Yang keenam, ampun. Yang keenam ini kelola ulasan ya. Nah, jadi kan ada fitur ulasan. Nah, kita coba buat ulasan ya. Kita pindah lagi ke halaman user. Nah, ini di akun yang tadi kita login di user ya. Kita refresh dulu. Nah, tadi kan udah di ACC pengembaliannya ya. Statusnya udah berubah jadi terselesaikan. Nah, di sini di aksinya juga dia udah eh, berubah ya. Di sini ada tombol buat ulas, di sini ada buat cetak print ya. Ini bisa ditunjukin aja lah ke pengawas, barangkali jadi nilai plus gitu, fitur-fitur kecil tambahan kayak gitu. Nah, ini kita coba buat fitur ulasannya ya. Misalkan kita coba kasih bintangnya bintang 4 nih, terus ulasannya bagus, dah gitu aja. Nah, berhasil, ulasan udah dikirim. Nah, kita cek lewat halaman user dulu deh. Ini kan bukunya, ini esensi mereka, bisa langsung diklik di sini buat masuk ke detail bukunya. Tuh, dia muncul di sini ya. Akunnya akun siapa, bintangnya bintang berapa, terus komentarnya juga ada ya di sini. Bagus. Gitu. Nah, kita coba balik lagi ke halaman adminnya. Di kelola ulasan ini. Nah, ini tuh kan ada 3 ya. Yang pertama ini antrian moderasi. Antrian moderasi ini tuh jadi buat ngefilter barangkali ada komentar yang kurang bagus gitu. Nah, jadi di logika kodenya itu dia tuh pakai apa ya? Kurang lebih jadi saya tuh di kodenya udah naro eh, kata-kata yang kira-kira kurang bagus lah gitu. Bisa dicek sesuai kayak video sebelumnya di folder app, di controller, di bagian controller kodenya bisa dicek. Kalau misalkan dicari-cari ada nanti tuh kodenya tuh panjang, kata-kata kasar semua buat ngefilter. Nah, jadi kalau misalkan tadi dia komentar pakai kata yang sama kayak yang ada di kode controller, dia tuh bakal masuk ke sini. Jadi komentarnya nggak bakal langsung muncul kayak yang tadi gitu. Harus nunggu di ACC dulu sama admin. Itu. Terus ini tab yang kedua, ini berdasarkan buku ya. Jadi admin juga bisa ngelola ulasan, diceknya lewat buku gitu. Nah, ini kan bisa dilihat nih, buku ini ada ulasan apa aja, buku yang ini ada ulasan apa aja gitu ke bawah. Terus bisa dicek berdasarkan siswa juga. Jadi bisa dicek nih, akun yang ini udah bikin ulasan apa aja gitu tiap akunnya. Nah, karena tadi ulasannya akun ini kan, di sini ada. Di akun lain juga udah pernah coba tuh. Ini dia ngasih rating doang tanpa komentar gitu. Terus kita ini menu yang terakhir itu laporannya. Ini tuh halaman buat apa ya namanya, buat ngerekap lah gitu riwayat-riwayat peminjaman yang ada tuh kayak gimana. Bisa dicek per tanggal juga. Di sini ada fiturnya dari tanggal sampai tanggal. Terus bisa di ini tombol buat ngefilter tanggalnya kan. Kita coba nih. Di sini kan ada tanggalnya 7, 10. Nah, kita coba 7 sampai 10. 7 sampai tanggal 10. Nah, diklik filternya. Nah, dia otomatis tuh riwayat yang ada tuh di sini dari tanggal 7 sampai 10 aja. Terus ini reset buat reset searchingnya. Nah, jadi balik lagi ke awal, jadi muncul semua. Terus ada cetak juga, barangkali dicetak ke PDF tuh. Udah tersusun rapi. Ini bisa ditunjukin banget nih ke pengawas. Ini fitur bagus kayak gini.
apalagi buat pencatatan gitu. Ini juga fitur print ini tuh dia bakal otomatis sesuai yang difilter ya. Kita coba lagi yang ini 7 sampai 10. Nah, ini kan nyari yang 7 sampai tanggal 7 sampai 10 doang terus dicetak. Tuh. Jadi dia juga bakal nyetak sesuai apa yang dicari barusan. Itu. Nah, beres sih. Kurang lebih kalau menu-menu utama buat halaman admin kayak gitu, pengelolaannya sama fitur-fitur yang adanya. Nah, mungkin kita coba balik lagi ke halaman user ya. Nah, di sini tadi kan yang belum ketunjukin itu soal deteksi ulasan jelek ya. Nah, kita coba lagi ya pakai akun yang lain di halaman admin. Ada buku yang lagi dipinjam kan? Nah, kita coba login pakai akun ini ya, karena ini akun yang lagi pinjam biar lebih gampang. Salah. Tadi bekas diganti passwordnya. Nah, kita coba login pakai akun yang lain. Nah, kita masuk lagi ke riwayatnya. Nah, ini kan ada buku yang lagi dipinjam, kita kembaliin dulu. Atau ini deh. Nah, ini ada ulasan kan. Nah, kita coba di sini bintangnya bintang 1 ya. Terus teksnya tuh misalkan anjing. Ini kan jelek nih. Gak yang seharusnya tampil. Nah, itu ada tuh pesannya barusan udah beda khusus kalau misalkan ada terdeteksi kata yang kurang bagus. Jadi pesannya muncul sendiri, pesannya khusus. Terus di halaman adminnya juga dia bakal masuknya tuh ke antrian. Nah, nggak langsung masuk kan, nggak langsung masuk ulasannya gitu, harus di ACC dulu. Tuh, siapa yang komentarnya langsung kelihatan, masalahnya apa, pending, isi ulasannya ini kurang bagus gitu kan. Dan di sini ada aksinya juga, apakah admin memang tetap mau ngasih tunjuk komentar ini atau enggak, atau bisa dihapus juga gitu. Kalau dihapus, komentarnya nggak bakal jadi masuk gitu. Kita coba checklist aja dulu ya. Checklist berhasil. Nah, karena berhasil berarti dia otomatis komentarnya itu bakal ada. Nah, kita coba balik lagi ke halaman usernya nih. Nah, barusan kan ngasih ulasan di buku yang ini ya, kita klik aja. Tuh, masuk dia ulasannya. Nah, ini ulasan akun yang tadi kan. Tuh, ini yang tadi dan ini yang barusan. Dia jadi masuk juga. Dan bisa dihapus juga ya. Kalau misalkan gak sengaja kepencet atau berubah pikiran gitu adminnya, wah ini harusnya jangan dimasukin deh, bisa dihapus lagi. Bisa lewat berdasarkan siswa. Nah, diklik akunnya yang komen barusan yang mana, yang ini kan bisa dihapus lewat sini, atau bisa dihapus berdasarkan buku juga. Barusan kan bukunya itu ini esensi mereka belajar, bisa dihapus juga lewat sini. Itu sama aja. Nah, nanti dia di halaman usernya otomatis hilang ya. Kita coba refresh. Tuh. Jadi balik lagi ke yang tadi gitu, yang komennya cuma ada yang ini gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, fitur lain yang mungkin bisa dikasih tunjuk tuh ini ya, yang tadi yang peringkat membaca ini. Nah, dia ini tuh peringkat-peringkat ini tuh bisa diklik ya.
Jadi kita tuh misalkan ini aku login kan pakai akun ini ya, Jungkook. Nah, ini misalkan kepo nih, wah siapa sih ini? Yang pertama, nah ini tuh bisa diklik, jadi muncullah semacam halaman profil gitu, simple kan. Nah, jadi diklik dia muncul nama lengkapnya, username-nya, gelarnya juga muncul, terus ada bio juga, terus buku yang udah dibaca sama ulasan yang udah pernah ditulis gitu muncul. Nah, terus eh ini aktivitas terakhirnya juga bisa dilihat ya, barangkali fitur ini tuh ada barangkali misalkan ada siswa yang pengen samaan gitu kan. Jadi ini kan akunnya akun Jungkook, pengen samaan sama ini baca bukunya. Nah, bisa diklik ini gitu. Nah, terus fitur lain yang mungkin bisa dikasih tunjuk tuh apa ya? Oh, logika peminjaman juga ya. Jadi di sini saya tuh bikin logika peminjaman. Jadi kalau misalkan dia telat, dia ada apa ya? Ada buku yang lagi dipinjam terus telat. Nah, saya tuh ngebikin logikanya jadi supaya dia tuh nggak boleh pinjam buku lagi. Kita langsung contohin. Tapi mungkin saya kasih contoh yang lain juga. Jadi ada dua logika lain gitu tentang peminjaman tuh. Jadi kalau misalkan yang pertama itu yang barusan, kalau misalkan ada yang telat tuh dia eh, diblokir peminjaman buku yang lainnya. Terus yang kedua itu dia logika maksimal peminjaman tuh 5 buku gitu. Jadi kalau misalkan siswa ini tuh lagi minjem 5 buku, bakal keblokir, gak boleh pinjam yang lain lagi. Jadi harus ada yang dibalikin dulu salah satu lah minimal, supaya dia bisa pinjam buku yang lain. Nah, kita langsung cobain ke pinjam 5 buku ya. Kita langsung pinjam. Ini ada, nah ini udah ada request satu kan. Jadi kita langsung coba pinjam 4 buku lagi ya. Nah, di sini udah request 4 buku ya. Kita coba lihat dulu, dijelajahi bukunya. Nah, nah meskipun belum di ACC ya yang barusan, eh yang satu udah di ACC kan, yang 4 belum gitu. Nah, di sini. Tapi totalnya udah ada 5 nih dia minjem tuh, nyoba nyoba buat minjem tuh. Jadi di halaman jelajah bukunya dia otomatis keblokir tuh. Limit tercapai kan tulisannya barusan. Nah, di sini juga keblokir gitu tuh. Nggak bisa. Jadi kan kalau normal kan dia ada ajukan peminjaman. Nah, kalau ini dia keblokir. Nggak bisa karena maksimalnya cuma 5 gitu. Ini bisa bisa banget ditunjukin gitu. Ini malah saya rekomendasiin fitur ini ditunjukin gitu karena ini bagus gitu buat nilai plus harusnya. Nah, kita coba buat logika yang lain, itu kita batal-batalin dulu semua ya yang ini. Nah, jadi ini balik lagi ya. Buku yang cuma ada itu kan cuma yang dipinjam cuma satu nih sekarang. Tapi dia tetap bisa keblokir kalau misalkan buku yang lagi dipinjemin itu dia tuh telat. Nah, cara nyobanya gimana? Jadi kalau misalkan memang kalian mau nyobain ngasih tunjuk logika telat ini, kalian harus masuk dulu ke phpMyAdmin. Nah, DB perpustakaan kan sesuai database-nya. Nah, terus masuk ke table borrowing, peminjaman. Nah, dicari buku yang lagi dicari ya.
bukunya tuh, buku yang lagi dipinjemnya yang mana. Nah, ini kan cuma karena satu doang yang lagi dipinjemnya, jadi udah langsung kelihatan nih ini dipinjam. Nah, caranya tuh ini tanggal kembali, batas kembalinya ini dirubah. Jadi bisa di sini bisa diklik nih, diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali, terus tanggalnya dia majuin supaya jadi sebelum tanggal pinjamnya. Di sini kan tanggal pinjamnya 17 nih. Di sini ganti jadi 16. Nah, otomatis kan ini logikanya tuh jadi telat ya, karena tanggal batas kembalinya tuh 16 gitu. Nah, jadi dia otomatis di sini kita refresh. Nah, di sini tuh di halaman depannya dashboardnya dia udah langsung beda. Tadi ada pesan peringatan warna kuning. Nah, ini kalau gini, ini kan telat, dia merah. Di sini juga udah ada nih, terlambat 1 hari, denda berjalan. Karena telat 1 hari kan barusan di setting, jadi udah berjalan nih, telat, dendanya 5.000 gitu. Terus kita masuk ke halaman jelajah buku lagi. Nah, dia di sini kekunci lagi tuh, terkunci. Meskipun cuma baru satu buku yang dipinjem, tapi karena bukunya peminjamannya itu telat, jadi dia keblokir gitu. Gak bisa, gak bisa pinjem buku yang lain gitu. Ini dua logika peminjaman ini bisa banget, saya rekomendasiin banget buat ditunjukin, karena ini tuh bagus gitu. Apalagi ini kalau misalkan memang diimplementasiin di perpustakaan digital sekolah gitu. Karena kan eh, kalau misalkan ini real gitu, nyata. Jadi kalau misalkan ada siswa pinjam satu buku terus dia telat, dia kalau misalkan mau pinjam buku lain, ibaratnya apa ya, ibaratnya dia supaya nggak ngelunjak lah gitu kan, kalau skenario realnya gitu kan, karena dia masih punya buku ya satu yang mana itu tuh telat gitu. Nah, dan ini juga prosesnya, kalau misalkan memang telat dia pengembali, kita cek dulu di halaman adminnya ya. Nah, data peminjaman masuk, terus ke sedang dipinjam. Nah, statusnya di halaman admin juga kelihatan ya di sini. Statusnya itu terlambat ya. Jadi admin juga bisa langsung tahu gitu mana siswa yang lagi minjem buku terus sudah telat, bisa langsung dicek sama admin juga gitu. Jadi supaya ngamanin ini, jadi siswa tuh harus kembaliin bukunya, eksekusi. Nah, terus masuk lagi ke halaman admin ini kan, request kembali 100. Nah, di sini juga kan ada tanggalnya ya. Jadi admin juga harusnya udah bisa langsung tahu gitu, ini tuh dia tuh telat atau enggak peminjamannya. Jadi selama proses, kalau skenario nya real gitu ya, jadi selama proses pengembalian ini admin juga bisa sambil nagih dendanya. Nanti bukunya udah kembali, dendanya udah beres, baru sama adminnya bisa langsung diklik terima bukunya gitu. Nah, bukunya udah berhasil kembali, dan di halaman riwayat siswanya juga dia udah beres ya, selesai. Bisa di sini coba diulas lagi. Coba mantap misalkan. Sip, itu udah diulas. Ulasan yang barusan juga udah masuk lah, ini kayak yang tadi gitu. Dan ini juga ya, kalau misalkan udah ada ulasan gini, dia bakal nambah juga ya ke detail bukunya nih. Udah ada satu ulasan, dan ini rata-rata ulasannya berapa. Karena ini baru satu ulasan, jadi rata-ratanya otomatis bintang 5 gitu. Di sini juga udah langsung kelihatan kan, total ulasannya itu ada berapa. Di sini ada 1 gitu. Nah, apalagi ya, oh iya, satu lagi mungkin tentang gelar tadi ya. Tadi kan di halaman admin kita ngasih gelar kan ke akun yang baru. Nah, ini kita coba masuk lagi ke akun yang baru tadi. Tadi kan udah dikasih gelar. Nah, dia kalau dikasih gelar dan akun siswanya tuh baru masuk lagi, dia tuh bakal
muncul pesan gitu tuh, ada di pinggir-pinggirnya tuh ada kayak dikasih surprise gitu kan tuh, terus ada pesannya juga di tengah, gelar terbuka, admin memberikan anda gelar baru gitu. Oh, gelarnya udah muncul lah di sini, muncul juga di peringkat kalau misalkan memang masuk leaderboard. Terus em, bio bio juga tadi kan di halaman profil itu, halaman kalau misalkan kita lihat profil orang lain kan ada bio ya, ada bio kayak gini. Nah, nah ini bio itu tuh disettingnya lewat profil saya tentunya kan di atas ini, terus bisa diedit di sini gitu. Nah mungkin satu lagi ya yang belum dicoba tuh ini kan, upload foto profil. Nah kita coba upload foto profil. Nah ini udah masuk ya. Bio juga kita coba tambahin lah ya. eh Senang membaca. Di sini kita klik nah tombol di sini supaya kerubah, berhasil foto dan profil sudah berhasil diperbarui. Nah, otomatis foto profilnya ada ya, masuk. Nah ini di sini juga kita bisa lihat profil kita sendiri lewat sini tuh, ada ya, bionya ada, foto profilnya ada itu. Kalau misalkan dilihat pakai akun lain juga sama bisa. Oh ya, tadi kan ada akun yang dinonaktifin ya, kita cobain. Kalau misalkan akun lagi dinonaktifin itu gimana? Nah, tuh ini akun yang lagi nonaktif, dia pesannya juga udah beda ya. Akun Anda belum aktif atau sedang dinonaktifkan gitu. Nah, ini kita coba lagi terakhir ya, barusan buat ngelihat profil orang lewat akun lain. Nah, ini misalkan dilihat pakai akun lain kan. Tuh, gitu dia. Ada sedikit apa ya, fitur sosialnya lah gitu kayak gini. Lihat aktivitas bukunya yang terakhir baca di apa, barangkali mau samaan gitu kan. Terus bisa lihat ulasan orang lain juga gimana, kayak gitu-gitu. Nah mungkin beres ya fiturnya sejauh ini kayak gitu aja. Halaman admin insya Allah udah kejelasin semua ya. Paling ini di sini ada tema doang, ganti-ganti tema nih kalau misalkan di klik. Terus ini juga halaman admin juga sama, ada profil sayanya, barangkali mau pakai foto profil juga kan, meskipun nggak bakal kelihatan ya sama orang lain. Terus di halaman siswa juga harusnya udah semua ya. Ini juga sama, cuma tema, ganti-ganti tema aja. Udah mungkin segitu aja ya fitur-fitur yang ada di project perpustakaan digital yang kami bikin ini. Nah, eh, ini semua bisa dijadiin referensi kalian kalau misalkan selama ujian ya, apa yang bisa dijelasin ya. Kalau misalkan memang cara ngejelasinnya mau diikutin juga bisa gitu. Intinya sih saya rekomendasiin ya, semua fiturnya kejelasin gitu, bisa apa ya, kesampaiin lah ke pengawas tuh, karena kalau misalkan enggak sayang sayang aja gitu. eh Kalau misalkan ini juga ya, pengawas kan kadang buru-buru ya. Dia nggak bakal lama-lama, maksudnya tuh kan siswa juga ada banyak ya di satu ruangan tuh, jadi dia tuh kadang memang ini juga kadang nggak mau lama-lama juga biar cepet kecek semua. Nah jadi kalau misalkan memang pengawasnya kayak gitu juga, kalian usahain inisiatif buat ngejelasin lah gitu. Jadi misalkan ada fitur ini juga pak, ada fitur ini juga pak, boleh dilihat dulu atau gimana ya, seenaknya kalian aja lah kalau buat cara ngejelasin. Intinya saya rekomendasiin supaya kejelasin semua gitu, biar nggak sayang aja, terus biar jadi banyak juga nilai plusnya gitu. Nah mungkin sekian aja
video penjelasan fitur-fitur yang adanya. Terima kasih.